1576. Alasan mengapa Li Sang bersusah payah untuk kembali ke 9 prefektur bersama Lu Ye adalah karena kesepakatan di antara mereka. Lu Ye memberinya kebebasan, dan dia harus membantu sekelompok teman Lu Ye menemukan jalan keluar. Saat itu, dia secara tidak sengaja mengungkap keberadaannya dan ditangkap oleh seorang kultivator Sunshine. Pada akhirnya, dia dikirim ke kamar dagang Vientin untuk dilelang. Lu Ye telah menghabiskan banyak uang untuk merebutnya dari penawar lain. Untuk Li Sang, Lu Ye bahkan kehilangan Phoenix Sky Blue Crystal. Tentu saja, kalau dipikir-pikir, melewatkannya adalah hal yang baik, karena dia mendapatkan ras prajurit dan tidak membutuhkan Phoenix Sky Blue Crystal sama sekali. Saat pertama kali bertemu Lu Ye, Li Sang dipenuhi dengan kewaspadaan. Ini karena tidak ada yang tahu lebih baik daripada roh betapa berharganya mereka bagi para kultivator ras lain. Jadi, untuk waktu yang lama, Li Sang bahkan tidak repot-repot berbicara sepatah kata pun kepada Lu Ye. Tidak peduli seberapa tulus dan tulusnya penampilan Lu Ye, Li Sang merasa bahwa itu semua hanya tipuan Lu Ye. Dia mencoba untuk memenangkan kepercayaannya sehingga dia rela melayaninya. Baru setelah Lu Ye dipanggil oleh pohon reinkarnasi, Li Sang menyadari potensi menakutkan Lu Ye. Sejak saat itulah Li Sang secara bertahap mengubah kesannya terhadap Lu Ye. Karena mereka yang bisa dipilih oleh pohon reinkarnasi dan diberi merek, tidak perlu mengatakan apapun tentang temperamen mereka. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi orang jahat. Perlahan-lahan berhubungan, perlahan-lahan saling mengenal, dan sekarang, bisa dikatakan bahwa mereka saling curhat. Setelah kembali ke sisi dunia ini selama sebulan, Lu Ye menghilang tanpa jejak. Sekarang dia tiba-tiba muncul hari ini, Li Sang secara alami mengetahui niatnya. Saat suara Lu Ye jatuh, kehampaan di depannya tiba-tiba beriak, dan kemudian sebuah portal muncul begitu saja. Li Sang terkejut, karena dia tidak melihat tanda-tanda Lu Ye mendesak kekuatan spiritual atau tindakan lainnya. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat bagaimana portal ini terbuka. Bagaimana dia bisa tahu bahwa 9 prefektur memiliki rahasianya sendiri? Lu Ye hanya perlu menyapa Xiao Jiu terlebih dahulu, dan di bawah operasi Xiao Jiu, portal ini dapat dibuka kapanpun dia mau. Rekan Dao, silakan. Lu Ye memberi isyarat dengan tangannya. Meskipun Li Sang bingung, dia tidak melanjutkan penyelidikan dan melangkah ke portal. Lu Ye mengangkat Yaya dari samping dan mengikutinya masuk. Kota esensi abadi yang akrab segera terlihat. Tempat di mana Lu Ye dan Li Sang muncul adalah Soul Pool di City Lord Mansion. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berdiri diam di samping, melihat ke arah mereka. Lu Ye menoleh dan membungkuk. Senior, pria paruh baya ini adalah wali kota-kota asal abadi, Zhang Zishan. Zhang Zishan tersenyum dan menjawab, Ye ada di sini. Kemudian dia melirik Yaya di pelukan Lu Ye dan menunjukkan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa Lu Ye membawa seorang anak. Kultivasi Zhang Zishan hanya di puncak laut ilahi. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak bisa melihat menembus Yaya. Tetapi ketika dia melihat Li Sang, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut, karena dia merasa ada aura aneh di tubuh Li Sang, dan aura ini memberinya rasa keintiman yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini jelas sangat tidak normal. Ini rekan Taois Li Sang. Lu Ye memperkenalkan. Senior, apakah Xiao Jiu sudah menyapamu? Zhang Zishan berkata, Jiu kecil hanya mengatakan bahwa kamu akan membawa seorang teman, tetapi dia tidak menyebutkan secara spesifik. Lu Ye mengerti dan menjelaskan. Senior, rekan Taois Li Sang bukanlah manusia. Dia adalah jiwa. Saat dia berbicara, kolam jiwa di sampingnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, beberapa penjaga esensi abadi melompat keluar dan bergegas ke arahnya sambil mengutuk. Lu Ye tercengang. Zhang Zishan menjelaskan, alam rahasia kota esensi abadi telah dibuka, dan sekarang ada sekelompok orang kecil di sini untuk mendapatkan pengalaman. Lu Ye menyebarkan indera surgawinya, dan tentu saja, dia merasakan bahwa ada banyak kultivator spirit stream realm yang tersebar di seluruh kota. Banyak dari mereka bertarung sengit dengan pembela esensi abadi. Ada juga medan perang di mana lebih dari 100 kultivator spirit stream realm dibagi menjadi 2 kelompok, saling serang. Ini mengingatkannya pada pemandangan saat pertama kali memasuki Immortal Essence City, yang sepertinya tidak jauh berbeda dengan pemandangan di depannya. Sekarang, meskipun 9 prefektur telah dipromosikan ke Great Domain, pertempuran antara Grand Heaven Alliance dan Myriad Devil Ridge masih berlangsung di medan perang Spirit Stream dan medan perang Cloud River. Meskipun pasti akan ada banyak korban, konstelasi 9 prefektur telah datang selangkah demi selangkah. Semua orang tahu bahwa bunga yang ditanam di rumah kaca tidak akan tumbuh, jadi 9 prefektur harus bertarung dan saling berhadapan. Jika dunia benar-benar harmonis, maka para kultivator juga akan kehilangan kesempatan untuk mengasah diri. Hanya kultivator yang tumbuh dalam badai berdarah yang memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko yang lebih besar di dunia luar. Kalau tidak, bahkan jika mereka berhasil dalam kultivasi mereka, mereka akan menjadi lemah di luar 9 prefektur. Kekuatan sebenarnya dari penjaga esensi abadi secara alami tidak sesederhana Spirit Stream Realm.
Mereka memiliki Cloud River, True Lake, dan bahkan Divine Sea Realm. Namun, ketika alam rahasia kota esensi abadi dibuka, penjaga esensi abadi hanya akan menggunakan kekuatan Spirit Stream Realm, jadi mereka pasti akan dibunuh oleh para kultivator. Namun, penjaga esensi abadi semuanya abadi di kota esensi abadi. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka akan dibangkitkan dari Soul Pool. Para penjaga esensi abadi yang baru saja mengutuk seharusnya sudah dibunuh. Mengubah kota esensi abadi menjadi dunia rahasia, memungkinkan para kultivator dari 9 prefektur untuk mendapatkan pengalaman di dalamnya, juga merupakan cara bagi penjaga esensi abadi untuk mempertahankan kewarasan mereka, karena sebagian besar waktu, mereka tidur di kolam jiwa. Jika mereka tidur terlalu lama, bahkan dengan nutrisi dari Soul Pool, kewarasan mereka mungkin bermasalah. Membiarkan para kultivator memasuki tempat ini untuk mendapatkan pengalaman akan meningkatkan vitalitas kota esensi abadi, dan penjaga esensi abadi dapat mempertahankan kewarasan mereka untuk waktu yang lebih lama. Di masa lalu, kota esensi abadi kadang-kadang akan diserang oleh klan serangga, tetapi karena para kultivator 9 prefektur merebut dunia rahasia klan serangga telah menghilang. Saat ini, satu-satunya cara adalah membiarkan para kultivator dari 9 prefektur masuk untuk mendapatkan pengalaman. Lu Ye secara alami meremehkan tingkat pengalaman ini. Saat itu, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengasah dirinya sendiri di sini, tetapi sekarang, jika dilihat lagi, itu seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Di samping kolam jiwa, Zhang Zishan memandang Li Sang dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada sesama Daois, ras seperti apa klan jiwa itu?" Li Sang sedikit tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia sedikit mendesak kekuatannya sendiri. Terlihat dengan kasat mata, sosok Li Sang menjadi ilusi. Ekspresi Zhang Zishan menjadi sangat terkejut, karena dengan desakan kekuatan Li Sang, dia menyadari bahwa sifat keberadaan wanita di depannya mirip dengan dirinya dan penjaga esensi abadi. Li Sang kemudian berkata, tegasnya, "Kamu juga dianggap sebagai klan jiwa, tetapi kamu tidak dilahirkan sebagai klan jiwa, tetapi berasal dari hilangnya tubuh fisikmu. Pada dasarnya, kamu sedikit berbeda dari klan jiwa yang asli, tetapi tidak ada banyak perbedaan di alam." Ekspresi Lu Ye sedikit terguncang. Meskipun dia memiliki dugaan ini, masih sulit untuk memastikannya sebelum Li Sang memastikannya. Sekarang, dengan kata-kata Li Sang, batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian, dia berkata, "Senior, saya membawa sesama Taois Li Sang ke sini untuk memintanya menemukan jalan keluar bagi Anda. Sekarang setelah krisis 9 prefektur telah diangkat, dan ranah rahasia klan serangga telah dibersihkan, nenek moyang dari kota esensi abadi tidak bisa terjebak di kolam jiwa ini selamanya." Zhang Zishan mengangguk. "Kamu sangat perhatian. Alasan mengapa kota esensi abadi ada terutama untuk menjaga celah di dunia rahasia klan serangga. Sekarang krisis dunia rahasia klan serangga telah diangkat, pentingnya keberadaan kota esensi abadi sangat berkurang. Penjaga esensi abadi ini tidak bisa terus menekan kekuatan mereka dan bermain-main dengan orang-orang kecil dari Spirit Stream Realm. Pengorbanan leluhur untuk keadilan tidak bisa dilupakan, dan kontribusi mereka untuk 9 prefektur tidak boleh diabaikan. Namun, bagaimana menyelamatkan mereka telah menjadi masalah bagi Lu Ye sampai dia melihat Li Sang di pelelangan. Lu Ye menoleh untuk melihat Li Sang lagi dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. "Rekan Daois, tolong tunjukkan jalan keluar untuk kota esensi abadi." Li Sang merenung sejenak dan menatap Zhang Zishan. "Bisakah aku pergi ke kolam jiwa dan melihatnya dulu?" Zhang Zishan mengulurkan tangannya. "Silakan." Li Sang melintas ke Soul Pool. Yaya juga berlari ke tepi kolam jiwa dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya, terlihat sangat penasaran. Kemudian, dia melompat turun, tetapi Lu Ye mencengkeram kerahnya di udara, membuatnya menari kegirangan. Setelah menunggu sejenak, Li Sang mengungkapkan dirinya dari kolam jiwa dan berkata, "Tampaknya kamu telah mampu bertahan selama bertahun-tahun karena makanan dari air pembersih jiwa di kolam jiwa dan juga karena jiwamu tercetak di kolam jiwa. Oleh karena itu, selama kolam jiwa tidak mengering, kamu akan abadi." Zhang Zishan mengangguk. Rekan Daois memiliki penglihatan yang baik. Memang demikian. Ketika alam ini mengalami bencana, kami memikirkan banyak cara untuk menemukan jalan ini. Li Sang tampak sedih. Menjadi abadi terdengar bagus, tapi itu mungkin tidak baik. Apalagi, semua ini bergantung pada kolam jiwa. Jika kolam jiwa mengering suatu hari nanti, kalian semua akan mati bersamanya. Selain itu, karena keterbatasan kekuatan Soul Pool, kultivasi Anda tidak dapat tumbuh, dan Anda akan selamanya terjebak pada saat Anda masih hidup. Lu Ye mendengar ini dan bertanya, "Apakah ada solusinya?" Li Sang telah melihat begitu banyak hal dan banyak bicara, jadi pasti ada beberapa petunjuk. Li Sang berkata, "Hanya ada satu solusi. Biarkan saya membawa mereka ke tanah leluhur ras jiwa. Hanya di sana mereka dapat diubah menjadi anggota ras jiwa sejati dan menyingkirkan belenggu yang ada." Tanah leluhur ras jiwa adalah misteri di seluruh langit berbintang. Mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya, apalagi memasukinya.
Kultivator Immortal Essence City hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota Soul Race, dan karena kesepakatan dengan Lu Ye, Li Sang mendapatkan ide ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membawa orang luar ke tanah leluhur ras jiwa. Lu Ye membungkuk dalam-dalam. Tolong bantu kami, rekan Taois. Tidak peduli berapapun harga yang harus Anda bayar, alam ini bersedia menerimanya. Li Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menyelamatkanku dari lautan kepahitan, dan aku tidak punya cara untuk membayarmu. Mereka juga anggota klanku, jadi aku harus menyelamatkan mereka. Membawa mereka ke tanah leluhur bukanlah masalah, tapi ada masalah yang dihadapi. Ekspresi Zhang Zishan berubah serius. Tolong bicara, rekan Taois. Li Sang berkata, kamu meninggalkan jejak jiwamu di kolam jiwa, jadi kecuali aku mengambil seluruh kolam jiwa, tidak ada cara untuk membawa kalian semua pergi. Lu Ye bertanya, tidak bisakah jejak jiwa dihilangkan? Li Sang berkata, tidak sulit untuk menghilangkannya, tetapi setelah memindahkannya, mereka akan menjadi pohon tanpa akar dan air tanpa sumber. Mereka tidak akan dapat bertahan lama. 1577. Alasan mengapa penjaga esensi abadi dari kota esensi abadi bisa ada selama bertahun-tahun adalah karena kolam jiwa. Kolam jiwa berisi air pembersih jiwa seluruh 9 prefektur, yang merupakan dasar dari keabadian mereka, tetapi sekarang hal itu telah menjadi penghalang. Setelah segel jiwa yang mereka tinggalkan di kolam jiwa dilucuti, mereka tidak akan bisa bertahan lama tanpa dukungan dari kolam jiwa. Mendengar ini, Lu Ye juga merasa agak canggung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi saat ini. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba melihat ekspresi serius Li Sang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia dengan cepat bertanya, apakah rekan Taois punya ide? Li Sang terdiam sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Segel jiwa Anda bergantung pada kolam jiwa, sehingga kolam jiwa tidak dapat diambil, jadi Anda hanya perlu menemukan objek yang cocok untuk diandalkan sebagai pembawa. Tolong beri saya pencerahan, rekan Taois. Zhang Zishan tampak serius. Li Sang berkata, cara paling sederhana adalah membiarkan banyak tubuh jiwa di kota ini bersembunyi di laut ilahi orang lain. Dengan cara ini, mereka akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Mata Lu Ye berbinar saat mendengar ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa Li Sang terkadang bersembunyi di laut ilahinya sendiri. Karena Li Sang bisa melakukannya, maka penjaga esensi abadi harus bisa melakukannya juga. Li Sang, bagaimanapun, mengubah topik. Tetapi dengan cara ini, akan ada beban tertentu pada pengangkut, karena mereka berbeda dari ras jiwa yang sebenarnya. Mereka perlu menarik sejumlah energi spiritual dari pengangkut untuk mempertahankan diri. Lu Ye berkata, tidak masalah, ada banyak konstelasi di dunia ini. Meskipun ada banyak penjaga esensi abadi, tekanan pada setiap orang seharusnya tidak besar. Selain itu, saya juga memiliki rumput pemurnian roh. Kapan waktu datang, selama saya membagikan sebagian, mereka dapat mengisi kembali energi spiritual mereka kapan saja. Li Sang tersenyum pahit dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada masalah, tetapi orang luar tidak diizinkan memasuki tanah leluhur ras jiwaku. Bahkan jika kita menggunakan metode ini, kita tidak dapat membawa mereka ke tanah leluhur. Lu Ye terkejut. Dia telah melupakan hal ini. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan barusan, maka dia akan membutuhkan banyak konstelasi untuk mengikuti Li Sang ke Ancestral Land milik Soul Race dan kemudian menetap di Immortal Essence Guard. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa memasuki tanah leluhur ras jiwa, jadi bagaimana mereka bisa menenangkan penjaga esensi abadi? Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Lu Ye bertanya. Saya dapat menjamin bahwa bahkan jika konstelasi dunia ini memasuki tanah leluhur Anda, mereka pasti akan tutup mulut dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Li Sang menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan ras jiwa. Saya hanya konstelasi bintang, saya tidak dapat membuat keputusan sebesar itu. Jika saya dengan gegabah membawa orang luar ke ras saya, hasil terbaik adalah Anda dipenjara seumur hidup, atau bahkan dibunuh oleh master ras jiwaku. Lu Ye mengerutkan kening. Segalanya menjadi sedikit sulit. Zhang Zishan tiba-tiba berkata, mengenai pembawa, rekan Taois, dapatkah Anda melihat ini dan melihat apakah ini dapat digunakan? Dengan mengatakan itu, Zhang Zishan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kolam jiwa. Segera setelah itu, awan di dalam kolam jiwa bergolak dan sebuah benda terbang keluar dan ditangkap oleh Zhang Zishan. Lu Ye menoleh dan menyadari bahwa benda ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba teringat, bukankah ini spanduk jiwa segudang? Li Sang juga mengenali item ini dan segera menunjukkan ekspresi kebencian dan jijik, bertanya dengan bingung. Bagaimana kamu mendapatkan item jahat seperti Myriad Soul Banner? Merasakan emosinya, Lu Ye buru-buru menjelaskan. Rekan Taois, jangan salah paham. Item ini tidak disempurnakan oleh para kultivator dunia ini. Itu disita dari orang lain saat itu. Sumber dari benda ini adalah wanita bernama Sun Ying dari King Li Dao World.
Pada saat itu, orang-orang dari dunia King Li Dao menemukan benua Wushuang dan masuk untuk membunuh. Banyak kultivator dari 9 prefektur yang melatih diri mereka sendiri di benua Wushuang dibunuh oleh Sun Ying dan yang lainnya, dan jiwa mereka disempurnakan menjadi panji. Kemudian, Lu Ye membawa orang-orang dari 9 prefektur untuk menyerbu, membunuh Sun Ying, dan merebut Myriad Soul Banner. Setelah itu, 2 Jademun dari King Li Dao World membawa orang untuk menyelesaikan skor. Akibatnya, Lu Ye membunuh Qin Yuandai dengan jimat merah dan dikejar oleh Tang Jun. Pada saat itu, setelah membunuh Sun Ying dan merebut Myriad Soul Banner, Lu Ye tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Jika dia menghancurkannya, jiwa para kultivator dari 9 prefektur juga akan hilang. Namun, tidak tepat untuk menyimpannya. Pada saat Nian Yuexian perlu kembali ke 9 prefektur untuk membawa orang-orang untuk mendukung, Lu Ye meminta Nian Yuexian untuk membawa kembali Myriad Soul Banner. Sekarang tampaknya Nian Yuexian seharusnya mematuhi instruksinya dan meninggalkannya di 9 prefektur. Kemudian, dikirim ke Immortal Essence City oleh Xiao Jiu dan ditempatkan di Soul Pool. Jika Zhang Zishan tidak mengeluarkannya, Lu Ye hampir akan melupakannya. Melihat Myriad Soul Banner, mata Lu Ye berbinar. Li Sang mengatakan bahwa penjaga esensi abadi membutuhkan pembawa setelah segel jiwa mereka dilucuti. Tidak pantas membiarkan para kultivator 9 prefektur menjadi pembawa mereka, jadi Myriad Soul Banner tampaknya merupakan pilihan yang baik. Jika demikian, maka tindakan yang tidak disengaja pada tahun itu sekarang bisa menjadi sedotan yang menyelamatkan jiwa. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Ye, ekspresi Li Sang mereda. Myriad Soul Banner sama terkenalnya dengan ras serangga dan ras darah di langit berbintang. Setiap kultivator yang peduli dengan reputasi mereka tidak akan begitu saja memperbaiki benda ini, karena jika benda ini ingin tumbuh, ia perlu membunuh terlalu banyak orang. Berkali-kali, bahkan perlu mengorbankan nyawa sebuah alam untuk membuat Myriad Soul Banner tumbuh. Sebagai anggota klan jiwa, Li Sang sangat membenci hal ini, karena pada zaman kuno, banyak kultivator yang menyempurnakan panji jiwa segudang suka menangkap klan jiwa dan menggunakannya sebagai jiwa utama dalam panji, yang dapat meningkatkan kekuatan Myriad Soul Banner sebesar 20%. Jika itu hal ini, aku bisa mencobanya. Li Sang mengambil Myriad Soul Banner di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu menatap Zhang Zishan. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Kota, berapa banyak tubuh jiwa yang ada di kota ini? Zhang Zishan segera melaporkan sejumlah 13.229 orang. Lu Ye terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak penjaga esensi abadi di kota esensi abadi, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Terlepas dari tingkat kultivasi leluhur ini, mereka semua rela mengorbankan hidup mereka demi kebenaran. Sulit dipercaya lingkungan seperti apa mereka saat itu yang membuat seluruh kota bersatu. Li Sang berkata, jumlahnya terlalu banyak. Kualitas Myriad Soul Banner ini tidak terlalu bagus. Teknik pemurniannya cacat, jadi mungkin tidak dapat menampung begitu banyak tubuh jiwa. Saya akan mengambil spanduk ini terlebih dahulu. Ini mungkin berguna setelah saya memperbaikinya. Lu Ye terkejut. Kamu tahu cara menyempurnakan Myriad Soul Banner? Li Sang berkata, ada beberapa catatan di klan. Saat itu, klan jiwaku bentrok dengan banyak kultivator yang memurnikan Myriad Soul Banner, dan bahkan menyebabkan pertempuran hebat. Dalam pertempuran itu, klanku menderita kerugian besar, tetapi kami juga merebut banyak Myriad Soul Banner, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyempurnakannya lagi. Namun, saya butuh bantuan dari para kultivator Anda. Lagi pula, dia bukanlah weapon refiner sejati. Bahkan jika teknik pemurnian Myriad Soul Banner spesial, dia masih membutuhkan seseorang untuk membantunya. Tidak masalah. Katakan padaku siapa yang kamu butuhkan, dan aku akan meminta mereka untuk bekerja sama denganmu. Lu Ye dengan cepat setuju. Sekarang ada 1.500 orang di konstelasi 9 benua, dan ada bakat di semua aspek. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi kekuatan utama, tidak masalah untuk membantu. Zhang Zishan membungkuk dalam-dalam kepada Li Sang. Jika masalah penjaga esensi abadi dapat diselesaikan, maka Anda akan menjadi dermawan dari semua penjaga esensi abadi. Jika Anda memiliki perintah di masa depan, pengawal esensi abadi tidak akan berani untuk tidak patuh. Li Sang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus bersikap sopan. Seperti yang aku katakan, tegasnya, kamu juga anggota klanku. Jumlah klan jiwa tidak banyak. Jika aku bisa membawamu ke tanah leluhur, itu akan menjadi hal yang baik untuk klan jiwaku. Masalah kota esensi abadi terpecahkan, dan Lu Ye dalam suasana hati yang baik. Tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar Li Sang. Sekarang, akhirnya ada hasil yang bagus, dan dia akhirnya bisa menjawab kota esensi abadi dan penjaga esensi abadi. Adapun fakta bahwa alam rahasia ini tidak akan pernah muncul kembali setelah penjaga esensi abadi pergi, itu hanya masalah kecil. Ranah rahasia ini awalnya digunakan untuk kultivator Spirit Stream Realm untuk mendapatkan pengalaman, jadi tidak masalah jika ada satu tempat yang berkurang.
Dia membawa Lisang dan Yaya keluar dari Immortal Essence City, dan dengan hati-hati berdiskusi dengan Lisang untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai mengirim pesan kemana-mana, mengumpulkan orang-orang yang cocok untuk membantu Lisang menyempurnakan Myriad Soul Banner. Menurut perkiraan Lisang, itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Setelah mengirim Lisang ke salah satu sekte pemurnian armor paling terkenal di 9 prefektur dan menempatkannya dengan benar, Lu Ye kembali ke sekte darah giok bersama Yaya. Begitu mereka memasuki Gunung Ao, jantung mereka berdetak kencang dan mereka memandang ke depan dengan gembira. Yaya merasakan sesuatu di hatinya. Mengendarai leher Lu Ye, dia menaungi matanya dengan tangannya dan melihat ke depan. Di depan mereka, cahaya putih melintas dari arah Central Guarding Peak. Kecepatannya sangat cepat, dan penuh semangat. Dalam sekejap mata, itu mendekat dan mengungkapkan sosoknya. Itu adalah harimau besar yang seluruh tubuhnya seputih batu giok. Kata Raja terlihat jelas di dahinya, dan garang. Kedua mata harimaunya menunjukkan kilau oranye kuning, sedalam kolam kuno. Hupo. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Hupo jelas menjadi lebih besar dan lebih akrab. Ki dan darah di sekujur tubuhnya melimpah, dan kekuatan iblisnya bergulir. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya jelas telah mencapai tingkat konstelasi. Mengendarai Hupo adalah sosok mungil. Hampir pada saat Hupo berhenti, sosok itu melompat ke udara dan langsung menerkam Lu Ye. Lu Ye tertawa dan membuka tangannya, memeluk sosok di pelukannya. Kemudian, dia berputar beberapa kali di tempat, hampir melempar Yaya yang sedang menunggangi lehernya. Dengan panik, Yaya buru-buru menjambak rambut Lu Ye dengan kedua tangannya. Orang kecil itu memeluk Lu Ye dengan sangat erat, seolah ingin melebur ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, si kecil mulai meraung keras. Dia sangat sedih. Hati Lu Ye sakit, dan dia buru-buru menghiburnya. Jangan menangis, jangan menangis. Gadis kecil yang cantik tidak akan terlihat baik ketika dia menangis. Yi mengabaikannya, masih menangis memilukan. Setelah beberapa lama, dia terisak-isak dan bertanya, Lu Ye, kemana kamu pergi? Meskipun setelah Lu Ye dipromosikan menjadi konstelasi, mereka jarang bersama. Bahkan jika mereka tidak bersama, Yi setidaknya bisa mengetahui situasi terkini Lu Ye. Namun, sejak 6 tahun lalu, tidak ada kabar tentang Lu Ye. Perasaan ini membuatnya merasa takut dan gelisah. Bahkan jika dia dapat memastikan bahwa Lu Ye masih hidup melalui hidup dan mati Hupo, tanpa melihat Lu Ye, hatinya akan selalu terasa hampa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berkultivasi, dan berkultivasi lagi, berharap suatu hari dia bisa menjadi cukup kuat untuk secara pribadi memasuki langit berbintang untuk menemukan jejak Lu Ye. Oleh karena itu, sejak dia dipromosikan menjadi konstelasi, dia tidak pernah kembali ke 9 prefektur. Dia selalu mengembara di langit berbintang bersama Hupo dan beberapa rekan lainnya, mencari giok spiritual untuk berkultivasi. Belum lama ini, tiba-tiba ada kabar bahwa Lu Ye telah kembali ke 9 prefektur. Baru saat itulah mereka bergegas kembali tanpa henti. 1578. Dalam keadaan normal, Yi dan timnya tidak akan bisa kembali ke 9 prefektur dalam waktu sesingkat itu karena jarak mereka terlalu jauh. Untungnya, mereka berhasil menghubungi kapal bintang 9 prefektur dalam perjalanan pulang, yang menghemat banyak waktu. Yi meratap. Tidak peduli bagaimana Lu Ye menghiburnya, itu tidak berguna. Dia hanya bisa memeluknya dengan erat dan membiarkannya melampiaskan perasaannya. Hupo mendekat dan membenturkan kepalanya ke tubuh Lu Ye. Tenggorokannya mengeluarkan suara mendengkur. Beginilah cara pria ini bertindak ketika dia bertingkah manja. Mata Yaya berbinar. Dia bertepuk tangan dan bersorak. Harimau besar. Dengan itu, dia turun dari leher Lu Ye dan menunggangi punggung Hupo. Hupo menggeliat beberapa kali, lalu mengabaikannya. Hupo sangat cerdas. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan bahagia. Namun, dia dan Yi sudah menerima informasi tentang Yaya dari Huachi. Mereka tahu bahwa meskipun anak ini terlihat seperti anak kecil, dia sebenarnya adalah seorang kultivator Sunshine Realm. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Yaya berbaring dengan nyaman di punggung Hupo, ekspresi puas terlihat di wajahnya. Yi menangis lama sebelum dia perlahan berhenti. Namun, dia masih tercekik oleh isak tangis. Lu Ye meraih lengannya dan menempatkannya di depannya. Biar ku lihat. Yi cemberut dan menatapnya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tampak cantik di tengah hujan. Kau masih sangat kecil. Lu Ye menatapnya sambil tersenyum. Yi kesal. Jadi bagaimana jika aku kecil? Saya kecil. Dia tahu bahwa Lu Ye memiliki 2 hobi, besar dan bulat. Ini mungkin sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa sentuh dalam hidupnya. Menjadi kecil memiliki kelebihan. Lu Ye mengusap kepala kecilnya. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Aku bisa memasukkanmu ke dalam sakuku. Mata Yi berbinar. Kamu mengatakannya. Jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku akan. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan apapun untuk mengancam Lu Ye.
Tiba-tiba, dia punya ide. Aku akan meminta Sister Huachi untuk berurusan denganmu. Wajah Lu Ye tiba-tiba menjadi pahit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yi, namaku Lu Yiye, dan namamu Lu Yi. Kita adalah keluarga. Huachi adalah orang luar. Jika kita memiliki masalah, kita bisa menyelesaikannya secara internal. Jangan ganggu orang luar. Itu akan membuat keluarga Lu kita tampak tidak masuk akal. Yi bahkan lebih bahagia saat mendengarnya. Matanya berubah menjadi bulan sabit. Kamu ada benarnya. Sementara mereka berdua berbicara, beberapa siluet lagi terbang dari puncak Zhengzhou. Lu Ye melingkarkan lengannya di bahu Yi dan menoleh sambil tersenyum. Ketika dia kembali, dia tidak melihat Yi dan yang lainnya, jadi dia bertanya pada Su Yuan dan mengetahui dari kakak kedua bahwa anggota tim ke-9 dari Divisi Hukum Provinsi Militer telah dipromosikan ke konstelasi 2 tahun lalu. Mereka pergi ke langit berbintang bersama dan belum kembali. Namun, Su Yuan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Meskipun Yi dan yang lainnya belum kembali, akan ada beberapa berita yang dikirim kembali setiap beberapa hari. Banyak konstelasi 9 prefektur yang berkeliaran di langit berbintang telah melihatnya. Sekarang dia melihat mereka, dia menyadari bahwa anggota tim D9 memang telah dipromosikan menjadi konstelasi. Li Baxian, Feng Yuechan, Xiao Xinghe, Zhu Jia, dan Lin Yingxiu semuanya ada di sini. Lu Ye bahkan melihat Lan Qiue. Dalam lebih dari 6 tahun, kultivasi orang-orang ini telah berkembang pesat. Pertama, bakat mereka sangat bagus. Tak perlu dikatakan, bakat Li Baxian dan Feng Yuechan adalah yang terbaik di seluruh 9 prefektur, terutama Li Baxian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendominasi medan perang Spirit Stream selama bertahun-tahun. Zhu Jia bahkan lebih berbakat. Lin Yingxiu adalah putri Qian Wudang, jadi wajar saja, dia seperti ayah harimau, seperti anak anjing. Lan Qiue bahkan lebih istimewa. Sebagai manusia, dia sebenarnya bisa menjadi anggota klan darah setelah memurnikan darah suci. Bakat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Di antara mereka, yang memiliki bakat terburuk mungkin adalah kakak senior ketiga Xiao Xinghe. Namun, itu hanya berbicara secara relatif. Selain itu, setelah 9 prefektur menjadi Great Domain, lingkungan kultivasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Secara alami lebih mudah untuk mengumpulkan fondasi seseorang, yang menyebabkan mereka semua dipromosikan menjadi konstelasi. Bukan hanya mereka, tetapi banyak benih konstelasi dan benih konstelasi muncul di generasi baru. Dalam 10 tahun ke depan, 9 prefektur akan melahirkan lebih banyak konstelasi. Melihat semua orang, Lu Ye tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, kakak dan kakak senior. Semua orang membalas salam. Li Baxian tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu pergi selama bertahun-tahun. Yi sangat khawatir. Yi buru-buru berkata, kakak keempat dan yang lainnya juga sangat mengkhawatirkanmu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka sering datang untuk menghiburnya. Kakak dan adik senior, terima kasih atas perhatianmu. Lu Ye memiliki ekspresi bersalah. Namun, saat itu, dia dikejar oleh Tang Jun dan terdampar di jalur serangga. Dia tidak memiliki kesempatan atau saluran untuk mengirim pesan. Yi bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan Lu Ye selama ini. Huachi mungkin tampak tenang ketika Lu Ye kembali, tetapi kenyataannya, dia tidak menunjukkannya. Kekhawatirannya selama beberapa tahun terakhir tidak kalah dari orang lain. Senang kau kembali. Li Baxian mengangguk. Jangan hanya berdiri di sini. Mari kita bicara saat kita kembali. Kakak kedua dan junior brother Huachi baru saja membuat banyak makanan enak. Mari kita bicara sambil makan. Lu Ye mengedipkan mata pada Li Baxian. Aku membawa pulang banyak anggur enak dari Laut Wan Siang. Nafsu makan Li Baxian langsung bangkit. Kalau begitu aku harus mencobanya. Di puncak Shouzen, Su Yuan dan Huachi memang telah memasak sepiring makanan lezat. Lu Ye mengeluarkan ikan spiritual yang dia tangkap dari Laut Wan Siang dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada mereka, meminta mereka untuk memikirkan cara memasaknya. Di luar, semua orang duduk melingkar, memasukkan makanan ke dalam mulut sambil mengobrol satu sama lain. Namun, sebagian besar waktu, Lu Ye yang berbicara. Semua orang mendengarkan. Semakin mereka mengerti, semakin mereka merindukan tempat seperti Laut Wan Siang. Mereka tidak sabar untuk pergi dan melihat pemandangan luar biasa di sana. Perjamuan itu berlangsung selama 1 hari 1 malam. Anggur yang dibawa Lu Ye dari Laut Wan Siang hampir habis. Bahkan ikan roh dan kerang yang ditangkap dari Laut Wan Siang sebagian besar dimakan oleh semua orang. Setelah makan dan minum sampai kenyang, semua orang menemukan tempat untuk bermeditasi dan berkultivasi. Tidak ada alasan lain. Ikan roh dan kerang yang dibawa kembali oleh Lu Ye mengandung banyak energi. Jika mereka tidak terburu-buru dan memperbaikinya, itu pasti akan menyebabkan pemborosan. Li Sang memimpin beberapa konstelasi dari 9 prefektur yang mahir dalam menyempurnakan alat untuk menyempurnakan spanduk 10.000 jiwa.
Sejumlah besar konstelasi berkumpul di Balai Garnisun 9 Prefektur setiap hari untuk membahas alokasi kuota untuk Laut Wanxiang. Ada terlalu banyak orang yang ingin pergi ke Laut Wanxiang, tetapi kuotanya sangat banyak. Siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal menjadi masalah. Selain itu, tidak hanya di 9 prefektur, tetapi juga di benua Wushuang, kuota yang dialokasikan bahkan lebih sedikit. Di puncak bambu hijau, Hupo sedang tidur nyenyak di tanah. Yaya berbaring telentang dengan tangan dan kaki terentang. Dia tidur nyenyak, air liur menetes dari sudut mulutnya. Yi berdiri di samping untuk mengawasi mereka. Di alun-alun kosong di depan, 3 sosok sedang bergerak dan terjalin. Itu adalah Li Baxian dan Xiao Xinghe yang bekerja sama untuk melawan Lu Ye. Pedang panjang Lu Ye tidak terhunus, dan kultivasinya ditekan ke tahap awal konstelasi, setingkat dengan kakak laki-laki ketiga dan keempat. Meski begitu, dia tampak nyaman dalam situasi 1 lawan 2. Di tengah pertarungan, Li Baxian dan Xiao Xinghe tiba-tiba berhenti, memperlihatkan ekspresi serius. Adik laki-laki, apakah ini teknik melompat yang kamu sebutkan? Li Baxian bertanya. Ya, Lu Ye mengangguk. Dalam warisan, dia hanya memahami baring Fang King Li dan teknik lompatan Yanxi. Dia belum sepenuhnya memahami esensi pedang ganda King Fu. Dibandingkan dengan baring Fang King Li, Lu Ye merasa bahwa teknik lompatan Yanxi lebih bermanfaat dalam pertempuran. Itu seperti kilat, datang dan pergi dengan bebas. Jika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan di langit berbintang, warisan King Li mungkin tidak berguna, tapi teknik melompat Yanxi pasti akan berguna. Jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia selalu bisa lari. Lu Ye bermaksud untuk memberikan seluk-beluk teknik lompatan kepada Li Baxian dan Xiao Xinghe, yang menyebabkan pertarungan ini. Xiao Xinghe sama dengan dia, seorang kultivator senjata yang menggunakan saber. Tidak ada keraguan bahwa dia cocok untuk mengolah teknik lompatan. Meskipun Li Baxian adalah seorang kultivator pedang, pada akhirnya dia tetaplah seorang kultivator senjata. Jika dia bisa mempelajari 1 atau 2 hal dari teknik melompat, itu hanya akan bermanfaat baginya. Menarik, mata Li Baxian berbinar. Dia jelas tertarik. Dia dan Xiao Xinghe juga menggunakan teknik melompat selama pertempuran, tapi itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan teknik melompat Lu Ye. Lagi, Xiao Xinghe mengangkat pedang panjangnya, dan begitu dia selesai berbicara, dia sudah bergegas menuju Lu Ye. Meskipun dia hanya seorang konstelasi bintang, dia tahu bahwa teknik ini sangat mendalam. Lu Ye tidak berusaha keras untuk menemani dan mengajar mereka secara pribadi, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Hari demi hari berlalu, namun ketiga sosok di puncak bambu hijau itu tak henti-hentinya melompat. Sui Yuan dan Hua Qi akan memasak makanan lezat dengan ikan roh dan kerang yang dibawa Lu Ye dari Laut Wanxiang setiap hari. Hanya dalam sebulan yang singkat, semua orang merasa bahwa mereka telah memperoleh banyak hal. Li Sang mengirim pesan bahwa panji 10.000 jiwa telah dirubah. Dia perlu melakukan perjalanan lagi ke Immortal Essence City. Lu Ye bergegas dan membawa Li Sang kembali ke Immortal Essence City. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, Immortal Essence City jauh lebih tenang sekarang. Alam rahasia telah ditutup, dan para kultivator Spirit Stream Realm yang datang untuk mendapatkan pengalaman juga telah pergi. Di samping kolam jiwa rumah Tuan Kota, Li Sang langsung mengeluarkan panji 10.000 jiwa. Lu Ye menoleh dan menemukan bahwa spanduk 10.000 jiwa yang telah ditempa ulang tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Dia tidak mengerti misteri di baliknya, jadi dia tidak bisa melihat banyak. Spanduk berkibar, dan Li Sang sedikit mengangguk ke arah Zhang Zishan. Zhang Zishan mengambil langkah panjang ke depan dan dengan lembut membelai kolam jiwa. Riak menyebar kemana-mana. Kemudian, sosok ilusi bergegas keluar dari kolam jiwa dan memasuki panji 10.000 jiwa di tangan Li Sang. Sekilas, pemandangan ini cukup suram. Lagi pula, jiwa-jiwa yang tidur di Soul Pool adalah semua jiwa yang telah kehilangan tubuh fisik mereka. Namun, jiwa-jiwa ini semuanya adalah leluhur yang telah mengorbankan tubuh fisik mereka demi kedamaian 9 prefektur. Memikirkannya seperti ini, tidak terlalu suram. Ada lebih dari 10.000 jiwa, dan itu berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Ketika jiwa terakhir bergegas ke panji 10.000 jiwa, Lu Ye merasa bahwa gas hitam pekat di panji 10.000 jiwa begitu tebal hingga hampir padat. Zhang Zishan membungkuk pada Li Sang. Aku harus menyusahkanmu, rekan Taois. Li Sang sedikit mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Kota. Aku akan membawamu ke tanah leluhur klan jiwaku. Baru saat itulah Zhang Zishan memasuki panji 10.000 jiwa dan menghilang. 1579. Masalah kota esensi abadi telah diselesaikan. Masalah kuota konstelasi 9 benua untuk pergi ke Laut Wanxiang hampir mencapai kesimpulan dalam diskusi dan pertengkaran hari ini. Meskipun hasil ini tidak memuaskan semua orang, itu tetap merupakan hasil yang disetujui semua orang. Ketika para kultivator 9 benua memiliki pijakan yang kokoh di Laut Wanxiang di masa depan, orang lain dapat pergi ke sana jika mereka mau.
Perjalanan beberapa tahun sebenarnya tidak ada artinya bagi konstelasi. Di depan balai penjaga 9 benua, banyak konstelasi berkumpul. Kapal bintang dan kapal perang hiu macan melayang di udara. Atas perintah Lu Ye, semua orang naik ke kapal. Mereka yang memenuhi syarat untuk naik ke kapal sangat gembira, sedangkan mereka yang tidak memenuhi syarat penuh dengan kecemburuan. Sebanyak 7 kapal planet dan 3 kapal perang hiu macan telah berangkat dari tanah 9 prefektur. Selain itu, ada 3 kapal planet dan 2 kapal perang hiu macan menunggu mereka di benua Wushuang. Armada 9 prefektur akan terdiri dari 10 kapal planet dan 5 kapal perang. Lu Ye telah membeli 30 kapal bintang dan 10 hiu macan dari Pulau Wushuang. Armada itu hanya sebagian dari mereka, dan sisanya secara alami tertinggal di 9 benua dan benua Wushuang. Pertama, bagi para kultivator dunia ini untuk menjelajahi langit berbintang, menghemat waktu dan energi mereka. Kedua, jika mereka ingin berlayar ke Laut Wanxiang di masa depan, mereka akan memiliki kapal bintang untuk digunakan. Lu Ye tidak hanya meninggalkan kapal bintang dan kapal perang di dunia ini, tetapi juga meninggalkan 5 juta giok spiritual di balai penjaga 9 benua sebagai cadangan. Dengan sejumlah besar giok spiritual, selama para kultivator 9 benua menggunakannya dengan hemat, mereka seharusnya dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka bukanlah orang-orang yang akan duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa mencari kebutuhan mereka sendiri di langit berbintang. Hanya dalam beberapa keadaan khusus mereka perlu menggunakan giok spiritual yang ditinggalkan oleh Lu Ye. Lu Ye juga meninggalkan sejumlah besar cakram formasi terhubung kembar Qi untuk para kultivator 9 benua untuk membentuk formasi untuk melawan musuh. Ada juga bagan bintang ke dunia King Li Dao dan Laut Wanxiang, dan bahkan beberapa batang pohon reinkarnasi. Semuanya sudah siap. Lu Ye melihat ke bawah ke banyak konstelasi 9 benua yang mengantarnya pergi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih telah menjaga dunia ini." Pang Zhen, yang merupakan pemimpin, menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir. Dengan kami di sini, tidak akan ada masalah di dunia ini." Di sisi lain, ketika Anda keluar, Anda harus menanggung apa yang Anda miliki untuk bertahan. Jangan memaksakan diri dalam segala hal. Jika sangat sulit untuk bertahan di luar, kembalilah lebih awal. Itu seperti bagaimana para tetua akan menasihati anak-anak mereka ketika mereka pergi mencari nafkah. Lu Ye mengangguk dan melompat ke starboard. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Ayo pergi." Semua kapal bintang dan kapal perang berbalik dan terbang keluar dari 9 prefektur dengan kecepatan yang meningkat. Dengan Pang Zhen sebagai pemimpin, banyak konstelasi yang tinggal di belakang menangkupkan tinju mereka dan mengirimnya pergi. Mereka berteriak serempak, "Semoga keberuntungan menang dan mengubah kemalangan menjadi berkah." Di starboard, Lu Ye menundukkan kepalanya dan menatap 9 prefektur. Dia mengangkat tangannya dan menekannya pada jejak medan perangnya. Kehendak ilahinya melonjak saat dia berkata, "Xiao Jiu, aku pergi. Tolong jaga 9 prefektur." Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia bersiap untuk pergi, dia telah mencari Xiao Jiu beberapa kali, ingin mengucapkan selamat tinggal, tetapi Xiao Jiu benar-benar mengabaikannya. Lu Ye secara alami tahu bahwa Xiao Jiu tidak mungkin tidak memperhatikan panggilannya, dan alasan dia mengabaikannya mungkin karena dia tidak ingin dia pergi. Di seluruh 9 prefektur, selain Lu Ye, hanya Zhang Zishan yang mengetahui keberadaannya. Di masa lalu, ketika Lu Ye tidak ada, kadang-kadang bisa mengobrol dengan Zhang Zishan. Sekarang Zhang Zishan telah dibawa ke Panji 10.000 jiwa dan akan dibawa ke tanah leluhur spiritas. Satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengannya adalah Lu Ye. Jika Lu Ye juga pergi, maka Xiao Jiu hanya bisa menjaga 9 prefektur dengan sendirian. Itu seperti anak kecil yang lengket. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Meskipun aman untuk tinggal di 9 prefektur dan tidak banyak bahaya di luar, karena 9 prefektur telah dipromosikan ke dunia besar, pada akhirnya akan terhubung ke langit berbintang. Hanya ketika fondasi alam menjadi lebih kuat barulah ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi bahaya di masa depan. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada tanggapan dari Xiao Jiu. Lu Ye menghela nafas. Dia tahu bahwa anak itu sedang marah, jadi dia tidak memaksanya. Tetapi pada saat ini, suara Xiao Jiu tiba-tiba terdengar di telinganya. "Kalau begitu ketika kamu kembali lain kali, bawakan kembali makanan enak." Lu Ye tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa makanan enak yang Xiao Jiu bicarakan adalah inti kristal World Eater Beast yang dia ambil terakhir kali, serta benda aneh berwarna merah muda yang dia peroleh dari tas kuburan Nebula. "Oke, aku akan membawa lebih banyak untukmu lain kali." Lu Ye langsung setuju. Dia mungkin tidak dapat mengandalkan barang-barang di tas kuburan Nebula, tetapi jika tidak ada cara lain, dia akan memikirkan cara untuk membawa kembali inti kristal binatang pemakan dunia. Dia tidak bisa mengecewakan Xiao Jiu. Meskipun inti kristal World Eater Beast langka, selama dia memikirkan cara, masih mungkin untuk mendapatkannya. Maka itu kesepakatan. Itu kesepakatan, jawab Lu Ye. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu.
Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat seekor kelinci berdiri di atas gunung tidak jauh dari istana penjaga 9 prefektur, melihat ke arah mereka. Lu Ye melambaikan tangannya ke arahnya, dan kapal planet itu meluncur keluar dari awan dan menuju langit berbintang. Armada memasuki langit berbintang. Para kultivator yang mengemudikan kapal planet baik-baik saja, karena mereka dengan patuh mengemudikan kapal planet sesuai dengan bagan bintang. Namun, para kultivator yang ditugaskan di kapal perang hiu macan sangat bersemangat. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah bermain dengan kapal perang sebelumnya, jadi mereka semua membiasakan diri dengan berbagai fungsi kapal perang. Hal ini menyebabkan ketiga kapal perang yang mengawal armada menjadi seperti anak nakal, saling berkejaran dan mengelak saat berlayar. Kapal perang hiu macan merupakan kapal perang berukuran kecil yang dapat dipiloti oleh 3-5 orang. Dibandingkan dengan kapal perang besar yang mahal itu, meskipun pertahanan dan serangan mereka sedikit lebih rendah, mereka lebih gesit. Pada awalnya, semua orang tidak terbiasa dengan kapal perang, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit goyah dalam mengemudikannya. Namun, saat mereka secara bertahap membiasakan diri dengan kapal perang, 3 kapal perang hiu macan menjadi jauh lebih gesit. Lu Ye berdiri di geladak dan menonton dengan tenang. Kapal planet tempat dia berada pada dasarnya dipenuhi oleh orang-orang yang dekat dengannya, termasuk Huachi, Su Yuan, dan anggota tim D9. Hupo sedang berbaring di kakinya, dan Yaya meringkuk di pelukan Hupo. Di samping mereka ada Yi dan Li Sang. Mungkin karena mereka berdua adalah jiwa, Li Sang memiliki rasa kedekatan yang alami dengan Yi. Meski baru beberapa hari bertemu, keduanya sudah akrab satu sama lain. Setelah berinteraksi dengan Li Sang dalam waktu yang lama, Lu Ye memiliki pemahaman yang kasar tentang temperamen Li Sang. Dia bukan tipe orang yang bisa dengan cepat menjadi akrab dengan orang asing. Ambil contoh Huachi dan Sui Yuan. Meskipun Li Sang sesekali mengobrol dengan mereka, mereka tidak dekat. Namun, sikap Li Sang terhadap Yi sangat berbeda. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai salah satu miliknya. Lu Ye samar-samar merasa bahwa mungkin ada beberapa alasan lain. Setelah mengobrol sebentar, Yi memanggil Hupo dan bersiap untuk berkultivasi. Karena dia telah naik ke Constellation Realm 2 tahun lalu, Yi berpikir bahwa jarak antara dia dan Lu Ye akan menjadi lebih kecil. Namun, ketika Lu Ye kembali kali ini, dia sudah berada di tahap akhir alam konstelasi. Tidak hanya kesenjangan antara kultivasi mereka tidak menjadi lebih kecil, itu menjadi jauh lebih besar. Oleh karena itu, Yi tidak berani bermalas-malasan dalam hal kultivasi, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Hupo pergi, dan Yaya menggosok matanya yang mengantuk. Dia duduk di tanah dan melihat sekeliling dengan kosong untuk beberapa saat, lalu diam-diam meraih celana Lu Ye dan memanjat seperti monyet. Dia meremas ke dalam pelukan Lu Ye, menemukan posisi tidur yang nyaman, dan menutup matanya lagi. Lu Ye memegangnya dengan satu tangan dan melihat ke bawah sebentar, lalu berkata, "Yaya agak mengantuk akhir-akhir ini." Meski sebelumnya Yaya selalu mengantuk, situasinya tidak begitu serius. Hanya setelah menggunakan kekuatannya, Yaya akan tertidur lelap. Sebagian besar waktu, dia terjaga. Namun baru-baru ini, dia jelas berbeda, terutama saat dia berada di sisi Hupo. Hampir selama dia berhubungan dengan Hupo, dia akan tertidur. Mungkin dia sedang memulihkan diri, dan rasa kantuknya hanyalah manifestasi eksternal dari kesembuhannya. Li Sang menebak. Lu Ye mengangguk, tetapi segera menyadari suatu masalah. Katakan, jika dia pulih, apakah dia akan melakukan sesuatu pada kita? Yaya tetaplah Sunshine. Sekarang pikirannya rusak, dia mengira dia dan Li Sang adalah orang tuanya. Ketika dia pulih dan mengingat masa lalu, bagaimana jika dia menjadi marah karena penghinaan? Apa yang bisa digunakan Lu Ye untuk memblokirnya? Pada saat itu, dia dan Li Sang sama-sama kurang beruntung. Li Sang berkata, pikirannya rusak parah, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, masalah ini bukan kesalahan kita. Bahkan jika dia benar-benar pulih, dia harus tahu bahwa itu adalah inisiatifnya sendiri. Selain itu, kamu memang menyelamatkan nyawanya. Itulah yang sebenarnya. Lu Ye setuju. Saat dia menyelamatkan Yaya, dia telah mempertimbangkan hal ini. Li Sang ragu-ragu sejenak, lalu mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu mengapa Yaya tetap berpegang pada Hupo? Lu Ye berpikir sendiri, inilah topik utama, karena dia menemukan bahwa sejak Li Sang melihat Hupo, dia sangat tertarik pada Hupo, dan dengan cepat menjadi akrab dengan Yi juga merupakan bagian dari alasannya. Alih-alih menjawab, dia bertanya, apakah kamu tahu? Li Sang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tapi Yaya memiliki latar belakang Sunshine. Dia menempel pada Hupo bukan hanya karena dia menyenangkan, pasti ada alasan yang lebih dalam. Mungkin dia secara naluriah merasakan itu tinggal di sisi Hupo dapat membantunya pulih lebih baik. Setelah jeda, dia melanjutkan. Hupo seharusnya memiliki darah macan putih, tahukah kamu? Aku punya tebakan. Harimau putih dari 4 hewan suci terkenal. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu?
Bagaimanapun, 9 prefektur sebelumnya adalah wilayah teratas. Meskipun telah menurun selama puluhan ribu tahun, beberapa sisa dari 9 prefektur sebelumnya masih dapat dilihat di 9 prefektur saat ini. Darah Hupo harus diturunkan dari generasi ke generasi di era 9 prefektur sebelumnya. Lu Ye telah berhubungan dengan banyak monster tipe harimau, tapi tidak pernah ada monster seperti Hupo yang bisa berubah menjadi roh depresi, jadi spekulasi Lu Ye tentang darah Hupo bukanlah kebohongan. Monster tipe harimau biasa tidak memiliki kemampuan magis seperti itu, dan hanya macan putih legendaris yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi tebakan adalah tebakan, dan tidak ada cara untuk memastikan fakta ini. Lagi pula, dia belum pernah melihat macan putih lainnya. Dikatakan bahwa macan putih bertugas membunuh, dan di antara 4 hewan suci, kekuatan membunuhnya adalah yang paling ganas. Suara santai Li Sang datang. Tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa macan putih memiliki keunggulan alami dibandingkan jiwa. Apa maksudmu? Lu Ye bertanya dengan rendah hati. Li Sang tiba-tiba menyebut Hupo jelas bukan iseng. Hari-hari ini dia mengamati Hupo, dan karena dia berkata begitu, dia jelas punya kesimpulan. 1580. Faktanya, tidak ada ras jiwa di dunia ini, karena sulit bagi jiwa yang murni untuk bertahan hidup terlalu lama di dunia. Ras jiwa yang paling awal seperti Yi, berubah dari binatang aneh seperti Hupo, kata Li Sang. Ras jiwamu lahir seperti ini. Lu Ye terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti ras jiwa juga memiliki harimau putih? Li Sang menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Kelahiran ras jiwa bergantung pada keberadaan objek ilahi, yang juga merupakan harta ras jiwa saya. Kelahiran kita berbeda dari kelahiran Yi. Saya hanya mengatakan itu ras jiwa paling awal adalah eksistensi seperti Yi. Lu Ye mengerti dan menyadari bahwa dia salah paham. Li Sang melanjutkan, untuk Yi, Hupo adalah dukungannya, seperti bagaimana penjaga asal abadi sekarang mengandalkan spanduk 10.000 jiwa. Jika Hupo mati, Yi tidak bisa hidup sendiri, tetapi di sisi lain, jika Yi mati, tidak akan terjadi apa-apa pada Hupo. Ini adalah jenis simbiosis yang berbeda. Lu Ye mengangguk. Dia sudah tahu tentang hal-hal ini, seperti teknik asal kehidupan yang dia dan Hupo telah bentuk sebelumnya. Alasan mengapa dia ingin menghapus teknik asal kehidupan adalah karena dia takut suatu hari dia akan sial dan melibatkan Hupo dan Yi. Untungnya, dia sudah menyimpulkan teknik asal kehidupan sebelumnya, jadi setelah kembali kali ini, Lu Ye sudah menghapusnya. Tanpa teknik asal kehidupan, Lu Ye tidak akan bisa meminjam kekuatan dari Hupo di masa depan, apalagi menggunakan teknik rahasia transformasi binatang. Bahkan jika Lu Ye menemui kesialan, dia tidak akan melibatkan Hupo. Simbiosis aneh semacam ini sangat bermanfaat bagi Hupo dan Yi. Kultivasi mereka dapat saling menguntungkan pada saat yang sama. Dengan kata lain, kultivasi orang lain adalah urusan mereka sendiri, tetapi kultivasi mereka dapat saling menguntungkan. Lu Ye telah memperhatikan ini sejak lama. Ini juga alasan mengapa Hupo dan Yi bisa tumbuh begitu cepat. Kurangnya sumber daya adalah hal sekunder, dan alasan terpenting adalah kultivasi mereka menggandakan kebahagiaan. Jangan lihat bagaimana kultivasi Hupo dan Yi setara dengan banyak konstelasi di 9 prefektur. Seiring waktu berlalu, kultivasi mereka perlahan-lahan akan terpisah. Lu Ye tidak menyangka Li Sang mengetahui rahasia ini. Tampaknya Li Sang benar-benar memahami 4 binatang suci, macan putih. Ini jelas bukan hasil pengamatan Li Sang baru-baru ini. Pengamatan beberapa hari tidak mungkin sampai pada kesimpulan seperti itu, kecuali dia mengetahuinya sejak lama. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku tahu ini? Li Sang melihat perubahan ekspresi Lu Ye dan tersenyum. Sebelum Lu Ye dapat bertanya, dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Jika ada ras di dunia ini yang memahami macan putih, itu tidak lain adalah ras jiwa saya. Sejak zaman kuno, ras jiwa saya selalu menjadi sekutu paling alami dari macan putih. Bagi rasku, macan putih adalah eksistensi yang mirip dengan binatang suci. Dalam catatan sejarah ras jiwa saya, ada total 6 binatang suci seperti Hupo. Masing-masing dari mereka telah meninggalkan tanda yang tidak dapat dipadamkan dalam sejarah ras jiwa saya. Gelar binatang suci bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Itu membutuhkan penyembahan dan penghormatan yang tulus dari lubuk hati seseorang. Lu Ye kemudian mengingat bahwa meskipun Hupo sangat lemah, auman harimau masih memiliki efek ajaib yang menghalangi jiwa. Pernah ada musuh yang pikirannya terguncang oleh auman harimau Hupo dan kemudian dibunuh oleh Lu Ye dengan sekali tebasan pedangnya. Dari kelihatannya, semua kemampuan Hupo berhubungan dengan jiwa. Ras jiwa pada awalnya adalah jiwa, jadi mereka yang paling tahu tentang jiwa. Rekan Taois, saya ingin meminta bantuan Anda. Ekspresi Li Sang tiba-tiba berubah serius. Lu Ye bertanya, ada apa? Aku ingin membawa Hupo kembali ke tanah leluhur. Li Sang berkata, jangan khawatir, teman. Hewan suci seperti Hupo hanya akan disembah oleh rasku di tanah leluhur. Tidak akan diperlakukan dengan buruk. Lu Ye mengejek, bukankah tanah leluhur ras jiwa tidak mengizinkan orang luar masuk?
Lupakan penjaga Yuan abadi. Bagaimanapun, mereka adalah tubuh jiwa, dan Li Sang hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota klan. Bawa mereka kembali, tapi Hupo bukanlah tubuh jiwa. Itu tidak sama. Sejak binatang suci terakhir mati, tanah leluhur tidak memiliki binatang suci selama ribuan tahun. Jika aku membawa Hupo kembali, anggota klanku hanya akan menyambutku. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa Li Sang begitu tertarik pada Hupo beberapa hari terakhir ini. Ternyata dia punya ide ini. Jika benar seperti yang dikatakan Li Sang, bukan tidak mungkin dia membawa Hupo kembali. Selain itu, Li Sang telah banyak membantunya kali ini. Pengawal Yuan abadi juga akan dapat menemukan tempat untuk menetap di masa depan, jadi dia harus membayar Li Sang. Hanya saja Hupo bukanlah familiarnya. Mereka sudah saling kenal sejak mereka lemah. Mereka telah melewati suka dan duka bersama. Lu Ye menganggap Hupo dan Yi sebagai keluarganya sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia putuskan begitu saja. Terlebih lagi, jika Hupo diambil, Yi pasti akan mengikuti. Keduanya tidak dapat dipisahkan, dan Lu Ye sendiri agak enggan berpisah dengan mereka. Melihat Lu Ye ragu-ragu, Li Sang dengan cepat berkata, "Teman, jangan bicara tentang manfaat Hupo setelah memasuki tanah leluhur. Mari kita bicara tentang Yi. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah mengamati bahwa Yi telah mengambil jalan ortodoks dari kultivasi, tetapi ini bukan metode kultivasi sebenarnya dari ras jiwa saya. Tidak ada yang mengajarinya sebelumnya, tetapi jika dia kembali ke tanah leluhur bersama saya, dia dapat mempraktikkan semua jenis teknik rahasia ras jiwa saya. Jalur kultivasinya telah salah. Bahkan jika kultivasinya berhasil di masa depan, tidak mungkin baginya untuk mengerahkan potensi penuhnya. Tidakkah Anda ingin memperbaiki keadaan?" Lu Ye tertegun. Yi sudah menjadi konstelasi bintang, dan sekarang seseorang datang untuk memberitahunya bahwa Yi telah mengambil jalan yang salah. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Li Sang seharusnya tidak menjadi alarmis. Lagi pula, tidak pernah ada keberadaan seperti Yi di 9 prefektur sebelumnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia harus berkultivasi dengan benar. Melihatnya sekarang, kultivasi jiwa secara alami harus fokus pada jiwa. Mengambil jalur kultivasi ortodoks memang tidak benar. Jika dia bisa pergi bersama Li Sang ke tanah leluhur Soul Race, Yi pasti akan mendapat banyak manfaat. Manfaat apa yang dimiliki Hupo? Lu Ye bertanya. Li Sang berkata, "Saya dapat menjamin bahwa klan kami akan memilih anggota yang paling luar biasa untuk hidup bersamanya. Dengan cara ini, kecepatan pertumbuhannya akan meningkat, dan dengan demikian, kecepatan pertumbuhan Yi juga akan meningkat." Lu Ye mengerti. Jadi hewan suci sebelumnya dari ras jiwa Anda telah mencapai hubungan simbiosis dengan klan yang paling menonjol, sehingga akan saling menguntungkan. Li Sang mengangguk, ya, semakin banyak klan yang dimiliki binatang suci, semakin cepat ia dan klannya tumbuh, dan batas atasnya akan lebih tinggi. Dalam catatanmu, berapa banyak anggota klan yang dapat membentuk hubungan simbiosis dengan binatang suci? 9 orang. Li Sang menjawab dengan suara yang dalam. Pada generasi itu, dari 9 anggota klan, kecuali 4 yang mati berturut-turut di tengah jalan, 5 sisanya maju ke Sunshine. Namun, jumlah hewan suci yang dapat membentuk hubungan simbiosis bervariasi. Beberapa memiliki lebih banyak, beberapa memiliki lebih sedikit, dan ini mungkin terkait dengan suasana hati binatang suci. Jika Anda ingin membentuk hubungan simbiosis, Anda harus mendapatkan kepercayaan binatang suci dan membiarkannya mengambil inisiatif. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh Soul Race saya. Ini tidak buruk. Inisiatif sepenuhnya ada di tangan Hupo, sehingga mereka dapat menghindari beberapa trik kotor dalam kegelapan. Rekan Taois, izinkan saya membawa Hupo dan Yi kembali ke tanah leluhur. Bagi mereka, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Li Sang menatap Lu Ye dengan memohon. "Aku percaya kamu." Lu Ye mengangguk. "Tapi aku tidak bisa membuat keputusan. Jika kamu benar-benar ingin membawa mereka kembali, kamu harus menanyakan pendapat mereka sendiri. Jika mereka mau pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikan mereka, tetapi jika mereka tidak mau, tidak perlu memaksa mereka." Li Sang sangat gembira, selama rekan Taois tidak keberatan, maka tidak ada masalah. Melihat Li Sang yang bahagia, Lu Ye hanya merasa dia sedikit naif. Di pihak Hupo, Yi jelas adalah pemimpinnya, dan Yi pasti tidak mau berpisah dengannya lagi. Oleh karena itu, Lu Ye merasa akan sulit bagi Li Sang untuk membujuk Yi pergi ke tanah leluhur para spirita. Li Sang pergi dengan langkah ringan, jelas ingin membujuk Yi. Namun, Yi baru saja mulai berkultivasi, jadi dia mungkin harus menunggu beberapa saat. Yaya masih tidur di pelukannya. Lu Ye melihat ke bawah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yaya begitu terikat dengan Hupo, mungkin Hupo benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya pulih. 3 kapal perang hiu macan di depan masih mengejar dan melarikan diri, bersenang-senang. Lu Ye berbalik dan memasuki kabinnya. Dia meletakkan Yaya di tempat tidur dan duduk di sebelahnya, Pan Mountain Saber di atas lututnya. Dia membenamkan pikirannya dan memasuki aula biru. Saat berikutnya,
Cahaya pedang menebas terus-menerus. 9 prefektur hanya berjarak setengah bulan dari benua Wushuang. Saat armada tiba di dekat benua Wushuang, sudah ada 3 kapal bintang dan 2 kapal perang hiu macan yang menunggu. Jumlah konstelasi di benua Wushuang lebih kecil dari 9 prefektur, sehingga kuota yang dialokasikan jauh lebih kecil. Lu Ye akhirnya melihat Master Sekte dan kakak tertua. Terakhir kali dia lewat sini, mereka masih menjelajahi langit berbintang dan tidak sempat bertemu. Setelah berita itu menyebar, Master Sekte dan yang lainnya bergegas kembali ke benua Wushuang untuk membahas kuota mengikuti Lu Ye ke Laut Wanxiang. Lu Ye memimpin beberapa orang dari Sekte Darah Giok maju dan membungkuk dengan hormat. Dia berhutang budi pada Master Sekte. Jika Master Sekte tidak menerimanya ke dalam Sekte Darah Giok, jalur kultivasi Lu Ye tidak akan begitu mulus. Tuannya, Yun Suechu, juga mengajarinya. Tato daoroh Lu Ye pada dasarnya diajarkan oleh gurunya. Meskipun dia telah melampaui tuannya, dia lebih mengandalkan kekuatan pohon bakat. Dalam hal tato spiritual Dao saja, Lu Ye merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan gurunya. Master Sekte dan masternya memiliki hubungan cinta-benci selama bertahun-tahun. Lu Ye tidak pernah jelas tentang alasan spesifiknya, tapi dia pikir itu ada hubungannya dengan pengalaman mereka ketika mereka masih muda. Sekarang mereka adalah konstelasi, hubungan mereka jauh lebih baik. Selain itu, Master Sekte terlihat lebih muda sekarang. Meskipun Master Sekte belum tua sebelumnya, dia jelas sedikit lebih tua. Tapi sekarang, dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an. Setelah lama berpisah, tentu saja mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Di kapal bintang, Lu Ye menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur Master Sekte dan yang lainnya. Ikan spiritual dari Laut Wanxiang memenangkan pujian semua orang. Armada tidak berhenti di benua Wushuang. Setelah bertemu satu sama lain, mereka terus berlayar ke depan. Armada 10 kapal bintang dan 5 kapal perang hiu macan tidak besar, tapi juga tidak lusuh.